Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena Citayam berawal dari viralnya postingan video dan foto-foto aktivitas sosial anak-anak di sekitaran Sudirman, kawasan Dukuh Atas, Jakarta. Akhir-akhir ini hal tersebut menjadi hangat pembicaraan di masyarakat luas, yaitu tentang Citayam Fashion Week. Dari Citayam Fashion Week inilah telah lahir sosok-sosok anak-anak muda kreatif yang namanya semakin dikenal dan menjadi pusat pemberitaan. Sebut saja semisal nama Bonge, kemudian ada Rio, JJ, Kurma, dan juga yang lainnya. Bonge dan kawan-kawan yang tadinya hanya seorang remaja biasa yang sering nongkrong dan berinteraksi dengan remaja lainnya di kawasan Sudirman, mengisi keseharian dengan membuat konten kreatif untuk diupload di berbagai platform media sosial milik mereka. Dan hal tersebutlah yang membuat nama mereka semakin dikenal luas. Bahkan zebra cross Jalan Sudirman Dukuh Atas saat ini menjadi tempat bagi mereka untuk mengekspresikan diri lewat fashion ala-ala mereka. Dan seperti yang kita tahu, berbaut outfit pilihan yang menjadi ciri dari mereka, Bonge, Rio, JJ, Kurma, Mami Angel, dan juga yang lainnya, saat ini seolah-olah telah menemukan identitas mereka sendiri dengan berlenggak-lenggok di atas catwalk zebra cross Jalan Sudirman. Dari kegiatan ini pula, Bonge dan kawan-kawan bisa mendapatkan penghasilan tambahan, baik sebagai bintang tamu di acara-acara yang mengundang mereka, atau juga penghasilan yang mereka dapatkan dari berbagai endorse yang mereka terima saat ini. Dan teman-teman, seperti yang kita tahu, kawasan Sudirman yang tadinya dikenal sebagai pusat bisnis ibu kota, kini telah menjelma menjadi ikon anak muda dengan tampilan aneka gaya dan juga fashion yang menggambarkan karakter mereka, tentu saja dengan karakter yang berbeda dan membawa ciri masing-masing. Kawasan Sudirman yang tadinya lekat dengan istilah SCBD atau Sudirman Central Business District, kali ini mendapat julukan familiar sebagai Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan juga Depok, tempat asal anak-anak yang mempopulerkan Citayam Fashion Week. Ini sungguh luar biasa. Dan terlepas dari unsur kesengajaan atau hanya sebuah kebetulan, Citayam Fashion Week telah menyedot banyak perhatian dari berbagai kalangan. Tidak hanya orang awam, selebritis tanah air, dan bahkan politisi, serta pejabat negara ini pun turut serta mencicipi runway zebra cross Jalan Sudirman untuk sekedar berlenggak-lenggok. Sebut saja yang sudah merasakan runway Jalan Sudirman adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan, kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dua figur inilah yang telah merasakan runway Jalan Sudirman. Dan beberapa artis tanah air juga tercatat, diantaranya adalah suami istri Baim Wong dan Paula, kemudian Rina Nose, ada Saskia, Gen Halilintar sekeluarga, dan bahkan artis sekelas Mayang Sari KD pun turut serta menciptakan euforia berjalan di atas zebra cross Jalan Jenderal Sudirman. Dan belum lagi sejumlah selebgram dan juga konten kreatif terkenal lainnya yang juga turut serta memeriahkan Citayam Fashion Week. Dan patut kita akui, magnet Citayam Fashion Week yang diciptakan segelintir anak muda pinggiran kota Jakarta ini, mau tidak mau harus diakui telah menciptakan tren baru di masyarakat ibu kota. Terbukti mereka yang datang dari kalangan kelas menengah atas tak segan-segan untuk terjun secara langsung merasakan runway sederhana ala anak-anak SCBD. Keramaian kawasan Sudirman pun semakin bertambah, tidak hanya sekedar sebagai pusat bisnis, tapi juga telah bertambah sebagai tempat nongkrong dan berkumpulnya anak-anak muda dari berbagai penjuru ibu kota. Tentu saja ini adalah fenomena yang luar biasa. Lalu ketika semua berbondong-bondong datang ke Citayam Fashion Week untuk mencicipi runway jalanan Sudirman, masihkah Citayam Fashion Week
Citayam Fashion Week maksud saya menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak muda pencetus ide kreatif tersebut. Masihkah Bonge dan kawan-kawan mendapatkan manfaat dari itu semua? Atau masihkah kehadiran mereka dinantikan? Sementara sejumlah artis dan figur-figur terkenal lainnya datang silih berganti mengisi runway Zebra Cross Jalan Jenderal Sudirman. Karena yang kita saksikan sekarang, akhir-akhir ini, adalah keramaian pengunjung Citayam Fashion Week yang menantikan kehadiran sejumlah artis dan figur terkenal lainnya yang datang ke Citayam Fashion Week dengan gaya dan fashion mahal ala-ala artis dan kalangan atas. Masihkah saat ini Bonge dan kawan-kawan mendapatkan tempat dan menjadi magnet bagi Citayam Fashion Week? Padahal harus kita akui bahwa Bonge dan kawan-kawan inilah yang memulai segalanya dengan jujur, melahirkan karya dari sebuah kesederhanaan. Dan bukankah para artis selama ini mereka sudah memiliki panggung tersendiri untuk mereka berkarya? Haruskah para artis yang telah memiliki nama besar merebut panggung sederhana milik anak-anak pinggiran yang haus akan pengakuan? Namun terlepas dari itu semua, harus kita akui juga bahwa Citayam Fashion Week bagi sebagian besar kalangan dinilai adalah sebuah kegiatan yang membawa dampak positif untuk menyalurkan bakat dan kreativitas anak muda serta menghindari mereka dari kegiatan-kegiatan negatif lainnya seperti tawuran, pergaulan bebas dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tetapi bagi sejumlah orang ada juga yang menilai sisi negatif dari Citayam Fashion Week, di mana salah satunya adalah dianggap bahwa kegiatan tersebut telah merebut hak pejalan kaki yang harus mengalah karena keberadaan zebra cross yang digunakan sebagai runway. Dan belum lagi terdapat segelintir anak-anak berjenis kelamin pria yang berdandan seperti layaknya perempuan yang dianggap terkesan memberi panggung bagi aktivitas LGBT. Dan saat ini Citayam Fashion Week juga telah menjadi inspirasi dan pengaruh yang besar bagi remaja-remaja di luar ibu kota Jakarta. Tercatat dari pemberitaan, kegiatan serupa juga dapat kita saksikan di Malang dengan istilah kayu tangan street style. Kemudian di Surabaya ada Tunjungan Plaza Fashion Week. Kemudian di Bandung juga ada Braga Fashion Week. Dan sejumlah daerah lain juga remaja-remajanya terinspirasi untuk menggelar acara serupa di jalanan. Dan mungkinkah saat ini pejabat setempat sudah saatnya untuk memulai memberikan perhatian dan ruang kepada anak-anak muda agar mereka lebih kreatif dan menuangkan ide kreativitas mereka. Namun ada catatan kecil yang bisa saya sampaikan bahwa saat ini beberapa hari terakhir perbincangan hangat netizen tanah air adalah mengenai hak cipta dari Citayam Fashion Week. Dan beberapa hari pemberitaan dan pemerhati Citayam Fashion Week dihebohkan dengan kabar pasangan suami istri Baim Wong dan Paula yang telah mendaftarkan Citayam Fashion Week kepada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI sebagai hak kekayaan intelektual atau haki atas nama perusahaannya yaitu PT Tiger Wong Entertainment. Nah, tentu saja tindakan Baim dan Paula ini sebagian besar dikecam oleh masyarakat Indonesia. Meskipun di awal Baim dan Paula memang sempat menawarkan kerjasama dan juga modal untuk membantu anak-anak Citayam membesarkan Citayam Fashion Week. Ironis memang, tindakan mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek dagang miliknya yaitu Baim dan Paula dianggap terlalu berlebihan dan terkesan serakah serta hanya memanfaatkan momen semata. Dan tentu saja sebagian besar dari kita juga tahu siapakah pemilik ide dan pramakarsa Citayam Fashion Week. Haruskah seorang Baim dan Paula mengklaim kepemilikan Citayam Fashion Week sebagai brandnya hanya karena keduanya memiliki cukup uang? Bukankah Bonge dan kawan-kawan adalah orang yang ada di balik suksesnya Citayam Fashion Week? Pantaskah
Baim dan Paula yang harusnya memiliki kekayaan intelektual dari brand Citayam Fashion Week. Suara-suara mereka kemarin untuk membesarkan Citayam Fashion Week, benarkah hanya sekedar membantu atau ada kepentingan materi di balik itu semua? Dan terbaru, atas berbagai kritikan, kemudian kecaman dari berbagai pihak, Baim dan Paula telah menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kekeliruannya. Dan pada akhirnya patut kita tunggu bagaimanakah kelanjutan dari Citayam Fashion Week. Apakah akan menjadi tempat yang tepat bagi anak-anak untuk berekspresi, mengeksplorasi sisi kreativitas mereka, atau hanya sekedar euforia sesaat yang dalam beberapa waktu ke depan pun akan segera menghilang. Akhirnya kita akan tunggu semuanya. Saya Dimas Pat, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.